kita menghasilkan emas dan perak tersebut, maka keluarkan zakatnya. Nah, kalau kita misalkan menemukan harta karun, harta yang terpendam, harta karun, harta orang-orang zaman dahulu mungkin ya dipendam, kemudian kita menemukannya, maka kita pun harus membayar zakatnya. Berapa zakatnya? 1/20% ya, zakatnya itu 20% ya, zakat dari harta terpendam. Rikaz itu harta yang terpendam, seperti harta karun ya, kita menemukan emas dan perak di bawah tanah, entah itu tanah siapa ya, maka kita harus membayar zakatnya. Namun apabila tanah itu milik orang lain, maka kita pun harus lapor dengan si pemilik tanah tadi, karena yang berhak memiliki harta yang terpendam di dalam tanah itu si pemilik tanah itulah ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, terkecuali tanah itu memang masih belum dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita menemukan harta terpendam tadi, kita keluarkan langsung zakatnya, tidak harus menunggu sampai 1 tahun, tidak. Langsung kita menemukan harta terpendam tadi, emas dan perak tadi, kita menemukannya, maka langsunglah kita keluarkan zakatnya, yakni 1/5. 1/5 itu adalah 20% ya. Misalkan emas tadi 100 batang misalkan ya, atau 100 gram misalkan saja 100 gram, maka dipotong 20%. Berapa? Jadi tinggal 80. 100 dipotong 20%, jadi tinggal 80 untuk milik kita. Itu zakat untuk harta yang terpendam. Tapi kalau harta itu memang milik kita, emas tadi itu cuman 2,5% zakatnya. Yang sudah sekelilingnya itu 1 tahun, sudah 1 haul, dan nisabnya juga, kadarnya juga sudah ditentukan oleh syariat agama kita. Itu. Jadi kalau kita menemukan harta tersebut ya, kita langsung berikan zakatnya. Baik, kita lanjutkan. Wa ammaz zuru'u fatajibu zakatu fi bisalasati syara'it ayyakuna mimma yajra'uhu al-adamiyuna wa ayyakuna qutan mudakharan wa ayyakuna nisaban wa huwa 5 awsuqin la busr. Jadi kita dalam pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang masalah hasil pertanian ya, tentang pertanian. Kalau orang Jawa itu wa amazuru dan anapun pari ya, pari. Kalau orang Jawa itu gabah ya disebutnya ya. Kita akan membahas tentang hal ini, hasil pertanian. Jadi wajib juga dizakati ya. Yang wajib dizakati ini hasil pertanian. Hasil pertanian ini seperti apa? Seperti padi, kemudian apa lagi? Jagung ya, itu hasil-hasil pertanian. Tetapi gandum ya, itu yang mengenyangkan, yang harus dizakati tersebut ya. Kalau yang tidak mengenyangkan tidak dikenai zakat ya. Itu ya, itu lain ya. Tapi kalau jumlahnya memang beribu-ribu ton, itu masih dikenai zakat nantinya ya. Itu. Jadi syaratnya itu harus ditanam oleh manusia itu sendiri ya. Misalkan padi itu kan ditanam, kemudian jagung itu ditanam, maka dikenai zakat. Zakatnya berapa? Zakatnya itu kalau untuk padi, misalkan kita menanam padi, kalau airnya itu dari sungai, dialirkan dari sungai atau air hujan, maka zakatnya itu cuman 10% ya, 10%. Ini kalau airnya itu dari sungai, airnya itu dari hujan, itu zakatnya 10%. Tapi kalau airnya itu dari memompa, memakai alat, maka
zakatnya itu 5%, 5% ya, karena airnya beli, ya itu airnya bukan dari air sungai atau air hujan, maka zakatnya itu 5% ya dari hasil pertanian tersebut. Ya, berapa sih yang itu? Itu di sini kalau hasil-hasil tersebut di sini 5 wasak. Ya, ausukin itu apa? Wasak itu berapa? 5 wasak itu sama dengan 1 wasak itu 300 ya. 300 1 wasak. Jadi 1 wasak itu berapa? 300 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu sama dengan 3,1 liter. Ya, jadi 5 wasak itu sama dengan 930 liter. Kalau dalam kilogram itu ada yang mengatakan 720 kilogram, hampir 1 ton ya. Itu kalau dalam gram, kilogram. Tetapi kalau dalam ukuran yang dari sana itu memakai sok ya, itu kurang lebihnya. Jadi kita kalau sudah memiliki harta tersebut, padi misalkan ya, padi kita keluarkan zakatnya kalau sudah jumlahnya 720 kg atau 1 ton, kita keluarkan zakatnya. Apakah 10%, apakah 5%, tergantung keadaan kita mengairi sawah tersebut, apakah dengan air hujan, apakah dengan air sungai, ataukah kita beli air tersebut dengan kita membayar orang lain untuk mengalirkan air tersebut ke sawah kita, maka itu zakatnya 5% ya. Lain, jadi ada perbedaan karena itu memakai modal ya. Jangan kita hitung, kita menanam, memetik ya, menanam, jangan kita hitung tenaga kita, tak usah dihitung, itu si pemilik sudah ya. Jadi kalau sudah kita hitung, misalkan tenaga kita berapa, ini berapa, jangan dihitung, itu sudah tidak masuk hitungan. Yang dihitung itu hasil dari pertanian kita itulah, hasil dari jagung kita itulah, hasil dari padi kita itulah, berapa kita dapatnya, apakah 10 ton. Nah itu yang kita hitung ya. Jangan kita hitung-hitung hasil kita menanam tadi, tenaga kita, biaya kita, itu sudah ditanggung pemilik sawah ya, pemilik sawah. Nah itu, jadi syaratnya itu merupakan bahan pokok yang dikenyang ya, yang sudah kenyang. Maksudnya apa? Seperti jagung itu kan mengenyangkan, kemudian padi mengenyangkan, itu yang harus dizakati. Maka kita apabila menjadi seorang petani, maka jangan lupa kita menzakati hal-hal tersebut. Kemudian ada buah-buahan. Buah-buahan itu juga sama ya, kita harus dizakati kalau memang jumlahnya sudah memenuhi nisab atau kadarnya itu memang sudah ada ukuran ya. Kalau tentang buah-buahan, tapi di sini yang wajib dizakati itu adalah buah anggur dan buah kurma ya. Kalau buah-buah yang lain memang tidak. Karena apa? Karena tidak tahan lama. Kalau buah-buahan misalkan buah apa yang tidak tahan lama? Kates, tidak tahan lama, ya kan? Kemudian apa lagi yang tidak tahan lama? Buah-buahan tersebut, ya. Nah itu. Jadi yang ukurnya yang tahan lama, kurma, anggur itu termasuk buah-buahan yang tahan lama. Makanya diwajibkan kita membayar zakat dari buah-buahan tersebut. Kapan waktunya? Waktunya ketika kita panen, itulah kita harus membayar zakatnya. Baik Bapak dan Ibu, karena terbatasnya waktu kita cukupkan sampai di sini. Astaghfirullah.